Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan liputan bisanews.id bersama saya Akbar Nasution. Rabu 9 Februari 2022 saya berada tepat di Desa Padang Genting, di mana Desa Padang Genting ini merupakan desa yang berada di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kantor desa merupakan miniatur dari sebuah pemerintahan, di mana segala kegiatan pemerintah, di mana segala urusan yang ada di pemerintahan, semua terfokus atau terpusat di kantor desa. Dari itu, nanti kita akan berbincang-bincang langsung kepada Bapak Kepala Desanya terkait membahas apa-apa saja yang ada di desa dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di bisanews.id. Bisa! Saat ini saya sudah bersama Bapak Kepala Desa, Desa Padang Genting. Ya Pak, bagaimana? Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Suhaimi, tapi kalau di kampung ini orang lebih mengenal saya dengan panggilan Doyo. Kenapa nama Bapak digelar sebagai nama Doyo gitu Pak? Karena sewaktu saya sebelum bekerja di balai desa ini, waktu kecil sampai dengan SMA, porsi badan saya enggak seperti inilah, kurus kan itu. Ya. Jadi sekarang udah sukses gitu iya. Pak ya. Mungkin alhamdulillah. Alhamdulillah udah Allah, sukses ya. ya. Jadi dulunya gelarnya itu namanya Doyo, namun sekarang tidak lagi ya Pak ya. Masih itu. Iya. Tapi nama aslinya Bapak Suhaimi. Iya itu dia. Kira-kira sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kepala Desa Padang Genting ini? Kalau menjabat, kita bicara masalah berkiprah lah dulu. Berkiprah. Kalau menjabat sudah 2 periode, tapi kalau saya berkiprah di kantor desa ini, tamat SMA saya tahun 99, menganggur saya 1 tahun, 2001 saya sudah bekerja di desa ini sebagai kaur. Oh, jadi dari dulunya begitu tamat sekolah udah berkiprah di desa iya, gitu? Tahun 2001 lah saat saya sebagai bekerja, apa itu? sebagai kaur pemerintah. Sebagai kaur pemerintah. Jadi di tahun 2012 masyarakat itu semacam memberi amanah kepada saya untuk mengikuti Pilkades, dan alhamdulillah tugas periode pertama saya jalankan, dan pada tahun 2019 November saya kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode kedua, dan alhamdulillah masyarakat masih mempercayai saya. Dan kita harapkan untuk 3 periode Pak. Insyaallah Pak. Iya, waktu jadi yang berjalan. Iya, waktu yang menentukan Pak ya. Ada beberapa luas wilayah untuk desa ini. 1022 hektar. Iya, luas. Itu berarti ada perkebunan. Iya, dominan itu wilayah perkebunan plus ditambah dengan wilayah pertanian, berkisar 70% dari wilayah pemukiman. Iya, 30%-nya pemukiman. 30%? Pemukiman. Oh, selebihnya? Pertanian dan perkebunan. Itu batas wilayah dari desa lain itu di mana saja itu? Kebetulan di desa kita administrasinya kalau di sebelah utara sana berbatas dengan Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi. Kalau di sebelah timur dengan Desa Pahang, sebelah barat itu berbatas dengan Desa Air Hitam Kecamatan Datuk 50. Dan sebelah selatannya berbatas dengan Desa Panjang Kecamatan Talawi. Iya, jauh sekali batasnya ya Pak ya. Iya, kalau begitu juga dengan wilayah sedemikian berarti ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk kira-kira berapa itu Pak? Kalau jumlah penduduk kita itu berkisar lebih kurang 3.415 orang. 3.415 orang. Terdiri dari beberapa laki-laki. Laki-laki di Desa Padang Genting ini jumlahnya lebih dominan dari perempuan, walaupun jenjangnya nggak banyak. Kalau laki-laki itu 1.757 orang, kalau perempuan 1.658 orang. Kalau untuk yang bersekolah ada Pak? Yang bersekolah anak-anaknya berapa? Kalau bersekolah 400 sekitar, kalau jenjang dari jenjang 6 sampai 19 tahun itu 400, berkisar lebih kurang 800 orang. 800 orang anak ya Pak ya yang bersekolah. Itu dari jenjang pendidikan SD sampai dengan
yang menimba ilmu di universitas dan sebagainya. Nah, jadi cukup masalah pendidikan bisa terkontrol dengan baik kalau untuk di desa ini. Iya Pak, bisa. ya. Tentunya setelah ada jumlah penduduk, ada juga penganut agamanya gitu. Oh Pak. ya. Kebetulan kalau di Desa Padang Genting ini wilayah administrasi atau dusunnya itu 10 dusun. 10 dusun. Nah, dari 10 dusun itu ada 2 dusun itu mayoritas orang kita, saudara kita Nasrani. Itu berkisar lebih kurang 13% dari jumlah penduduk atau 453 orang lah Nasrani, baik itu Katolik ataupun Protestan. Sedangkan Muslim 2.962 orang. 87% kita itu penganut agama Muslim atau Islam. 87% Muslim. Iya. Itu kalau desa khususnya atau dusun khususnya itu di mana yang banyak untuk non Muslim dan Muslimnya gitu? Kalau Muslim itu ada 8 dusun, Kelubi, Limbungan, Sungai Gelanggang, Kampung Panjang, Sejangan, Air Lebau, Pujakusuma dan Padang Genting. Dan saudara kita yang Nasrani bermukim di Dusun Gunung Santi dan Dusun Gunung keluar sana, berbatasan dengan Desa Panjang. Berarti tergolong ada lokasi-lokasi khusus Iya, gitu ya? iya. Namun itu bukan sebagai pembatas Pak Enggak. Tetap dituntut untuk berbaur. Kalau komunikasi hubungan kita selama hari ini bagus-bagus. Nah tadi ada beberapa dusun, 10 dusun tadi Pak 10 dusun. Itu 10 dusun, itu kepala dusun pemilihannya bagaimana itu Pak? Kebetulan perekrutan kami dulu itu supaya lebih demokrasi, walaupun itu nggak diatur tapi diperbolehkan. Kalau kami di Desa Padang Genting ini kami buat pemilihan. Oh pemilihan Langsung masyarakat yang memilih. oleh masyarakat langsung? Iya. Oh, berarti itu bukan dari perangkat desa, namun masyarakat langsung mengikuti pemilihan kepala desa? Jadi siapa yang diunggulkan masyarakat, kita fasilitasi nanti bilik suaranya. Siapa yang menang, yang menang itulah kita usulkan. Oh, itu semua masyarakat diundang gitu? Iya, dia sifatnya kita kasih pengumuman. Pengumuman itulah sebagai undangan kita sediakan. Begitu juga dengan pemilihan BPD. Oh, BPD langsung juga BPD masyarakat? kita buat juga pemilihan langsung oleh masyarakat. Apakah semua masyarakat datang untuk memilih? Alhamdulillah, walaupun tak seantusias Pemilihan Pilkades, tapi 30-40% berhadirlah mereka kan itu untuk memilih. Ya, jadi 10 dusun itu dipilih langsung ya. Berarti Ada juga yang tidak, ada beberapa dusun yang tidak. Itu khususnya kan di 2017 ada pemekaran dusun. Nah, kalau itu saya tunjuk langsung ya berdasarkan suara-suara dari masyarakat juga lah, pertimbangan suara-suara dari masyarakat. iya, berarti sangat menarik sekali ya pemirsa, karena ada pemilihan langsung untuk pemilihan kepala dusun. Mungkin untuk desa-desa lain ada seperti itu Pak? Ada gitu ya, tapi semalam itu kalau tidak silap saya itu ada melakukan ujian. Ada, kalau peraturan terbaru ini kan perangkat desa itu termasuk kepala dusun itu ada panitia seleksinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 itu kan itu. Iya. Bagaimana atau beberapa orang-orang yang ada di desa ini gitu dan tugasnya gitu Pak? Iya, kalau perangkat desa kita sama kepala desa itu ada 19 orang? 10 kepala dusun, 1 kepala desa, 1 itu operator desa, 8 itu sekdes, kaur, dan kasih. Jadi yang rutin di balai desa ini itu 9 orang, kaur, kasih, sekdes, plus nanti ada beberapa orang kepala dusun yang melakukan piket. Untuk pelayanan di kantor desa ini apa saja yang menjadi pelayanan terhadap untuk masyarakat? Ya, kalau masyarakat urusannya terutama administrasi kependudukan, baik itu untuk urusan kesehatan, urusan pendidikan dan lain-lain sebagainya, itu kan terkadang kan memerlukan surat-surat yang wajib dicatatkan di kantor desa. Iya. Bisa diturut gitu Pak, apa-apa saja yang pertama tadi Pak? Seperti surat keterangan domisili, Surat keterangan domisili, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan tidak mampu, surat pengantar berkelakuan baik, surat pencatatan pernikahan, surat keterangan kematian, dan surat pencatatan pertanahan.
Oh itu dia ya Pak, Iya. ya, secara garis besar seperti itu. Iya, Namun terkait dari masalah-masalah yang ada di desa, boleh kemari Pak? boleh. Karena desa inilah kalau di pemerintah miniatur semua lembaga pemerintahan. Masalah hukum masuk ke desa. Kan kalau di lembaga kan hukum itu polisi, kejaksaan, pengadilan. Di desa masuk masalah hukum, ada nanti yang berkonflik masyarakat, penganiayaan ringan, pencurian, itu jadi urusan desa. Kemudian masalah perkawinan masuk ke desa. Semua ya, Iya, masalah agama, perceraian segala macam, harta waris, mereka atau sudah semacam kebiasaan mereka memberdayakan kepala desa dan perangkat desa. Mungkin sampai-sampai urusan ayam hilang pun kemari Iya, Pak. iya, makanya ada semacam guyonan kawan-kawan, desa inilah tong sampahnya permasalahan. Oh, tong sampah yang permasalahan ya. Jadi segala permasalahan itu memang desa luan yang Desa, tahu ya, Pak, desa, ya. desa. Iya itu dia. Nah, jadi tadi pelayanan masyarakatnya semuanya tadi udah disebutkan satu persatu. Namun terkait apapun masalah yang ada di masyarakat bisa kemari gitu ya Bisa, Pak ya. bisa. Iya. Jadi kalau bantuan seperti untuk masyarakat itu gimana itu Pak? Kalau bantuan dari masyarakat, untuk masyarakat, kalau secara program nasional, desa kita pun menerima juga seperti desa-desa lain, seperti PKH, BPNT, dan lain-lain sebagainya. Oh, kalau PKH itu bukan kelolaan desa Pak ya? Bukan, cuman kita nanti yang mengatur pun bukan, istilahnya mengkondisikan, Mengarahkan? bukan, apa saya bilang ya, nanti keluar datanya, Nah ya. data dari dinas sosial lah, ada nama-namanya, kita kondisikan kepada orang-orang yang bersangkutan sesuai dengan nama-nama, Berarti menyampaikan kepada masyarakat. menyampaikan. Kemudian dana desa ini juga, desa membuat program memberikan bantuan juga dari dana desa, seperti bantuan langsung tunai atau BLT desa. Oh, dari dana desa? Sumbernya dari dana desa. Berapa Jadi itu Pak kira-kira? kalau untuk tahun ini 300.000 per bulan, untuk penerima manfaatnya sebanyak 105 kepala keluarga. Desa pun membuat program-program juga yang sifatnya pembinaan, pemberdayaan. Jadi kami memberdayakan itu ada semacam relawan anti narkoba, yang kebetulan Desa Padang Genting ini juga di tahun 2021 semalam itu ditunjuk sebagai salah satu desa tanggap narkoba. Tangguh narkoba. Tangguh narkoba. Tangguh narkoba. Programnya itu adalah dilatih kader dari desa ini sebanyak 5 orang yang tugasnya itu merehab pemakai narkoba yang masih kelas ringan. Pemakai-pemakai pemula oleh BNN Batubara. Dan alhamdulillah program tersebut sudah berjalan. Kalau kami lihat sedikit adalah manfaatnya. Jadi kalau untuk program-program lainnya seperti ada ini kalau saya perhatikan ini Pak, ini kan sebagai program dari desa juga mungkin Pak ya? Oh, inilah dia one village one program, one product itu, satu desa satu produk. Kebetulan pula alhamdulillah nikmat Tuhan itu, anugerah Allah Subhanahu wa taala itu turun juga ke Desa Padang Genting ini dari semenjak zaman nenek moyang saya. Desa Padang Genting inilah merupakan lahirnya kain tenun songket Batubara yang menjadi ikon Kabupaten Batubara. Iya, walaupun di desa-desa lain Ada, tapi awalnya memang dari desa inilah orang itu belajar seperti Hilwa yang di Masjid Lama itu. Oh, iya. Kebetulan itu di sinilah dia belajar, Di sini juga menjahitnya di sini. Jadi ini merupakan kain tenun ya Pak ya? Iya, Kain tenun produk dibuat dengan berbagai macam, ada songket. Iya. Ini songket ya Pak ya? Ini tengkulu Oh, namanya. tengkulu ya. Kalau songket yang mana Pak? Ini kebetulan songketnya, tapi ini salah satu ciri keunikan songket Batubara itu, dia bisa mengadopsi kain tenun dari suku lain. Macam ini kan ulos ini. Ulos ya, motif ulos. tapi dibuat di tenun. Gitu ya? Ditenun di songket Batubara. Oh gitu dia, di variasi gitu ya. Variasi. Adaptasinya Adaptasi. dari suku lain. Suku lain, dia ada yang bisa dari Labura, ada juga menempa kemari macam ini
kreasi-kreasi anak-anak muda lah, anak-anak pengrajin itu. Iya, jadi tergolong program ini dijadikannya- disangkut pautkan juga kepada pemuda-pemudanya Pak ya. Dijadikannya masker, ini miniatur Bengkulu, kan itu. Jadi tergolong menarik ini Pak ya. Berarti ini sudah termasuk ikon dan juga ini merupakan program dari desa. Salah satu program dari desa juga, karena gini, tanpa adanya pun program dari desa, ini tetap berjalan. Kita sifatnya memantau, nanti apa-apa kendala kita sampaikan dengan jajaran di atas seperti Bupati Batubara, dan alhamdulillah Bapak Bupati kita welcome, menampung ini. Beliau itu berniat macam mana menjadikan desa Padang Genting ini menjadi terkenal Dengan adanya songket ini. Jadi beliau bukan sudah berencana lagi, memang sudah merealisasikan. Salah satunya kalau saudara lewat tadi kan ada sebelah kiri ada bangunan seperti galeri ya, atau Kampung Tenun. Kembali kita fokus kepada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Coba kita sedikit membahas tentang anggaran desa gitu. Iya. Kalau seperti saya ceritakan tadi, keuangan kita ada 3 sumber dari DD, ADD, DBH. Di tahun 2021 kami merealisasikan anggaran sebesar 1,3 miliar. Itu dengan rincian itu dana desa 814 juta, ADD itu 450 juta, DBH itu 71 juta, dan alhamdulillah laporan pertanggungjawaban kami untuk tahun 2021 di Musrembang semalam sudah kami sampaikan secara tertulis kepada Badan Pemusyawaratan Desa. Ini pun ada catatannya, rincian garis besarnya. 3 sumber itu, ini ADD, ini DBH, ini dana desa. Iya, jadi nanti di situ detail tertulis tuh Iya, Pak ya. iya. Jadi kepada masyarakat mungkin ini udah ditaruh-taruh di beberapa Kalau tempat Pak ya. Kalau untuk tahun ini belum saya taruh, cuman di papan pengumuman desa, papan informasi desa sudah saya taruh. Karena ini pun bisa diakses melalui internet. Oh, sudah ada di internet ya, Pak ya? Kementerian Desa itu membuat aplikasi, siapa aja pun bisa mengakses informasi tentang APBDes desa. Jadi itu dia kepada masyarakat tidak perlu sungkan-sungkan untuk bertanya atau melihat langsung bagaimana anggaran-anggaran itu tercatat. Iya. Terus Pak, apakah kegiatan-kegiatan Bapak di masyarakat ya seperti program kegiatan-kegiatan ormas gitu Pak, itu gimana kira-kira Pak? Kalau kita dengan ormas-ormas, terutama ormas-ormas keagamaan itu harus seiring sejalan kan itu. Karena berapa ormas yang ada di desa ini Pak? kalau ormas banyak, terutama yang bersifat keagamaan Majlis Taklim, Wirid Yasin, remaja masjid kan itu. Itu ada kaitannya dengan desa Pak? Ada, terutama kalau pelaku-pelaku keagamaan di Desa Padang Genting ini, baik itu Muslim ataupun non-Muslim, Nasrani, sedikit banyak kita kucurkan anggaran juga dari dana desa. Kalau kegiatan-kegiatan pemudanya Pak, kan itu kan termasuk yang namanya pemuda ini kan ya tempatnya masyarakat bermulai gitu. Iya, alhamdulillah kalau untuk pemuda kebetulan sekretaris desa saya juga seorang pemuda. Beliau aktif itu membina remaja masjid, dan di aula ini hampir setiap malam ada kegiatan. Apa itu kegiatan? Seperti pelatihan kasidah. Oh, ada kasidah itu dibina langsung desa, berarti alat-alat kasidahnya ada. Desa nanti mendelegasinya kepada remaja masjid. Ada itu rutin kasidah, pengajian. Itulah salah satu upaya kita. Mungkin bisa juga kita bahas Pak, masalah ekonomi masyarakat. Bagaimana ekonomi masyarakat yang ada di Padang Genting ini? Kalau Padang Genting ini, kalau saya katakan dia tak ada yang mendominasi salah satu bidang pekerjaan. Nelayan tidak mendominasi di sini, tapi nelayan ada. Ada gitu Pak. Pertanian ada. Perindustrian tadi itulah UMKM-nya ada, dan yang lebih besar kalau saya nilai
perekonomian di kampung ini ditunjang dari penghasilan luar negeri. Ada beberapa bulan yang lalu terjadi banjir ya? Oh ya, ya. Ah, dan tergolong desa yang parah terkena banjir di Kabupaten Batubara ini. Iya ya, karena kita memang rendah di sini. Oh, tanahnya memang rendah. Tanah rendah, jadi air dari sana, desa-desa lain terakhir tumpunnya kemari sebelum dibuang ke laut. Oh, ini udah dekat laut, Pak. Sungai nanti dibuang ke laut. Jadi curah hujan tinggi, air mengalir ke sungai, belum lagi sampai ke laut, air pasang pun datang. Oh, disambut dari air laut, dari air darat lagi ya, Pak ya. Walaupun demikian, Bapak Bupati juga Wah, sudah beberapa kali ini tetap berupaya untuk minimal mempercepat turunnya debit air itu. Kalau banjir itu nggak bisa kita hindari, kalau memang besar pasti dia banjir di sini. iya, upaya apa itu, Pak? Seperti normalisasi sungai, Menurunkan alat berat. iya, menurunkan alat berat. Terakhir, pertanyaan terakhir nih Pak ya, menutup yang namanya kita bermitra, yang namanya segala urusan, tentu ada beberapa prestasi-prestasi yang Bapak raih, ada gitu Pak? Kalau prestasi mengatasnamakan desa, ada itu di 2017 kita menjadi juara harapan 1 tingkat Sumatera Utara, itu mengikuti lomba UP2 KPKK. Juara harapan 1. Jadi mungkin cukup Pak ya. Cukup pembicaraan kita pada hari ini sangat menarik ya, apalagi dengan adanya songket-songket ini. Iya, iya. Jadi bisa dikatakan desa ini adalah desa tenun. Jadi kepada pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih. Pak, Ya? Bung, sebelum ini kita tutup, saya ingin menyampaikan ada semacam, bukan tantangan lah kepada Bapak Bupati, cuman harapan. Harapan kepada bahaya ini dia. Sebentar harapan, Pak ya. Ya mari kita dengarkan harapan Bapak Kepala Desa Padang Genting kepada Bapak Bupati Bapak kita. Bupati Jadi kepada Bapak Bupati kita, Bapak Insinyur Jahir MAP, saya nih Pak, atas nama masyarakat, ingin semacam, sudah tak sabar Pak masyarakat kami tentang proses galeri yang kita bangun itu Pak. Kalau ini bisa, ini kameranya, Pak. kalau bisa Pak, di tahun ini bisa kita selesaikan, bisa kita nikmati. Di situ nanti kita sama-sama berjuang untuk mensukseskan AKN Tenun Songket Batubara ini bukan hanya menjadi ikon Batubara, bukan hanya menjadi ikon Sumatera Utara, tapi menjadi ikon Indonesia Pak. Iya, itu dia harapannya langsung kepada Bapak Bupati. Mudah-mudahan segera terlaksana. Iya. Demikian bersama kami bisanews.id. Bisa.